Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Asal mula Situ Bagendit. Nyai Bagendit adalah seorang janda. Dia adalah orang terkaya di desa. Dia memiliki rumah yang sangat besar dengan banyak perhiasan. Dia juga memiliki banyak pelayan yang bekerja untuknya. Selain kekayaan, Nyai Bagendit juga dikenal karena sikap buruknya. Dia sangat pelit dan tidak suka membantu orang lain. Setiap kali penduduk desa membutuhkan uang, mereka meminjam uang darinya. Namun ketika mereka mengembalikannya, penduduk desa harus membayar 2 kali lipat. Jika mereka tidak bisa mengembalikan hutangnya, Nyai Bagendit akan meminta para pengawalnya untuk mengambil barang milik penduduk desa dengan paksa. Nyai Bagendit juga sangat membenci pengemis. Dia mengira pengemis itu orang malas. Dia tidak pernah merasa kasihan pada pengemis yang datang ke rumahnya. Maka ketika suatu hari seorang pengemis tua datang ke rumahnya, Nyai Bagendit langsung mengusirnya. "Pergilah wanita tua pemalas, keluarlah dari rumahku," kata Nyai Bagendit. "Tolong Nyai, beri aku uang atau beri aku makan, aku lapar sekali," kata pengemis itu. "Makanan? Kamu minta makanan? Ini rumahku bukan restoran. Pergi sekarang. Aku tidak ingin melihatmu di sini." Nyai Bagendit kemudian melemparkan batu ke pengemis tua itu. Pengemis tua itu sangat sedih. Dia kemudian berkata, "Nyai Bagendit, aku tahu kamu adalah orang kaya di desa ini. Kamu punya apa-apa, tetapi kamu tidak pernah membantu orang lain. Kamu tidak bersyukur kepada Tuhan. Tunggu hukuman dari Tuhan, kamu akan dihukum." Pengemis tua lalu meninggalkan rumah Nyai Bagendit. "Hahaha, kamu benar. Aku orang terkaya di sini. Jika tidak ada orang yang bisa menghukumku, bahkan Tuhan pun tidak bisa menghukumku." Nyai Bagendit sangat sombong. Nyai Bagendit kemudian kembali ke rumah besarnya. Tidak lama setelah itu gempa bumi terjadi. Rumahnya roboh. Nyai Bagendit menangis minta tolong. "Bantu aku. Seseorang tolong bantu aku." Tapi tidak ada yang mendengarkan dia menangis minta tolong. Tidak ada orang di desa yang merasakan gempa. Hebatnya, gempa hanya terjadi di rumah Nyai Bagendit. Tanah di rumahnya terbelah. Saking besarnya, seluruh rumah Nyai Bagendit dan semua hartanya hilang. Penduduk desa baru saja menyaksikan apa yang terjadi pada Nyai Bagendit dan rumahnya. Mereka tercengang. Mereka tahu bahwa Tuhan menghukum Nyai Bagendit karena berperilaku buruk dan tidak pernah menolong orang lain. Perlahan-lahan, tempat berdiri rumah Nyai Bagendit menjadi danau. Sejak saat itu, orang menamakan danau tersebut dengan Situ Bagendit yang artinya Danau Bagendit. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kutu-kutu di kepala. Para kutu sangat suka tinggal di kepala yang kotor. Mereka merasa hangat dan nyaman tinggal di situ. Di helai-helai rambut, para ibu kutu meletakkan telur-telurnya. Begitu juga dengan ibunya Seli kutu. Ia tinggal melahirkan dan membesarkan Seli kutu di kepala kakek Biro.
Aktivitas Sally dan ibunya membuat kepala kakek biru kegatalan. Sally dan ibunya sangat senang tinggal di kepala kakek Biro. Mereka begitu bahagia, sebab kakek Biro jarang sekali membersihkan kepalanya. Maka ketika anak dan cucu kakek Biro datang serta bersama-sama membersihkan kepala kakek Biro, Sally jadi kesal. Selama ini, hal yang paling kutu-kutu benci adalah ketika kakek Biro menggaruk kepalanya. Tapi selain itu, membersihkan kepala adalah mimpi buruk dan malapetaka bagi para kutu. Kakek harus rajin membersihkan kepala agar tidak menjadi sarang kutu, ucap cucu kakek Biro. Benar sekali, ambilkan sampo di sana, pinta anak kakek Biro. Sally sangat kaget mendengar kata sampo. Para kutu tidak suka dengan bau sampo yang wangi. Kalau hanya air saja, itu tidak menjadi masalah bagi para kutu. Tetapi kalau sampo, itu bisa membuat kaum kutu pingsan. Benar saja, banyak sekali kutu yang akhirnya jatuh dari kepala kakek Biro. Sally yang mencoba bertahan juga akhirnya jatuh. Ia tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Ketika sadar, Sally sudah tidak berada di kepala kakek Biro, tetapi di punggung tikus. Tikus adalah pengantar para kutu untuk sampai ke kepala manusia. Mungkin tikus ini tidak sengaja menolongnya. Tidak berapa lama, tikus menjatuhkan Sally ke kepala gelandangan. Sally jadi punya rumah baru. Di sana sudah ada banyak kutu lain. Sally berterima kasih kepada tikus karena rumahnya kali ini juga bagus. Di kepala gelandangan, Sally benar-benar bahagia. Gelandangan itu pergi ke banyak tempat. Sally pun jadi mendapat banyak pengalaman serta teman baru. Pesan moral dari dongeng ini adalah menjaga kebersihan itu sangat penting, apalagi kebersihan kepala. Kalau tidak begitu, kepalamu akan menjadi sarang bagi para kutu yang membuat gatal. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Tommaso yang pemberani. Di sebuah rumah ada sepasang kucing. Kucing yang jantan bernama Tommaso dan kucing yang betina bernama Lila. Mereka adalah kucing rumahan yang terawat dengan baik. Kulit dan cakar mereka bersih serta terawat. Gigi mereka pun putih mengkilap. Ukuran tubuh Tommaso dan Lila hampir sama besar. Tubuh Tommaso lebih kecil dan ramping, tapi wajahnya terlihat gagah dan garang. Di leher mereka tergantung kalung lonceng yang sangat cantik berwarna merah. Singkatnya, mereka berdua adalah kucing milik keluarga berada yang sangat menyayangi mereka. Para tetangga mereka sesama kucing iri pada keberuntungan Tommaso dan Lila. Mereka menilai Tommaso dan Lila sombong dan angkuh. Itu karena Tommaso dan Lila tidak mau bergaul dengan kucing-kucing tetangga. Tommaso memang tampan dan bersih, kata seekor kucing jantan yang sangat iri pada Tommaso. Tapi lihat saja, jika bahaya mengancam, ia pasti tidak akan bisa melindungi istrinya. Lanjutnya. Suatu sore, Tommaso dan Lila berjalan-jalan di sebuah gang. Tiba-tiba, seekor anjing besar datang menghadang mereka. Tommaso langsung melompat ke depan melindungi Lila yang ketakutan setengah mati. Tanpa buang waktu,
anjing besar itu menyerang Tommaso. Tapi Tommaso tidak gentar. Dengan berani, ia menyambut serangan anjing besar dengan cakaran-cakaran ke wajah si anjing. Akhirnya, perkelahian anjing besar dan Tommaso berakhir. Para kucing tetangga mendengar keberanian Tommaso menghadapi anjing besar. Mereka memuji Tommaso. Tapi Tommaso tetap rendah hati. Saat istrinya Lila memeriksa tubuh Tommaso, ia menemukan bekas luka cakaran anjing besar. Semoga saja luka ini tidak berbekas. Tapi bila memang berbekas, biarlah ia menjadi saksi keberanian Tommasoku, kata Lila penuh kasih. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jadilah anak yang pemberani, tapi ingat, kamu juga harus rendah hati. Jangan sombong dan membangga-banggakan keberanianmu.